bersama dengan kelompok. Nah, Bapak akan mengecek dulu kehadiran hari ini, ya. Siapa saja yang sudah hadir? Ada siapa? Oke, ada Alicia dan Zion. Oke, ya, berarti 2 orang hari ini tidak hadir, ya, dalam keadaan mungkin sakit, ya, kita doakan mereka cepat sembuh, ya. Nah, anak-anak semua, untuk pagi ini pembelajaran kita hari ini kita akan mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Bapak meminta kepada yang bertugas, boleh silakan maju, bisa di dalam doa anak. Oke. Amin. Baik, anak-anak, Bapak mengecek dulu semangat kalian pagi ini. Apakah sudah siap untuk belajar dengan melakukan bukti semangat, ya? Semangat. Semangat. Oke, ya, semuanya sudah ready? Oke, mana semangatnya kelas 6B? Semangat. Semangat. Oke, ya, antusias anak-anak. Kali ini kita mulai dengan kita akan memulai pembelajaran kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan, ya. Nah, Bapak mengundang anak-anak untuk bangkit berdiri. Semuanya silakan berdiri.
yang sudah Bapak bagikan, Bapak berikan waktu 3 menit. Silakan anak-anak membaca teks tersebut. Silakan, Nak. Oke, waktunya 1 menit lagi. Oke, waktu membacanya sudah selesai. Silakan semuanya boleh. Mana duduk rapi? Oke, mana duduk rapi? Very good. Baik, ya. Kita sudah membaca teksnya. Nah, Bapak akan meminta anak-anak, ya, silakan coba menyebutkan satu informasi yang kamu temukan dari teks tersebut. Raise your hand if you want to talk. Yes. Boleh sekali lagi suaranya lebih ke sana. Oke, cakarnya kelelawar itu sangat tajam dan kokoh. Satu orang lagi Bapak minta pendapatnya. Abi. Struktur tulang pada kaki kelelawar tidak sekuat jadi burung dan malongkang maupun burung. Oke, jadi struktur dari kaki kelelawar itu tidak sekuat seperti yang ada pada burung, ya. Sehingga seperti yang tadi dikatakan oleh Abi, sehingga apa, Abi? Tidak dapat untuk menopang tubuh kelelawar, ya, secara kuat. Nah, dan judul teksnya apa di situ, Nak? Keunikan hewan kelelawar, ya. Nah, dari teks tersebut, please. Dari teks tersebut sekali lagi, please. Dari teks tersebut, kamu bisa melihat tentang bagaimana keunikan dari hewan, ya. Nah, apa kaitannya dengan apa yang akan kita pelajari hari ini, ya? Nah, hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup, ya. Tadi kamu sudah membaca tentang kelelawar, bagaimana dia memiliki ciri-ciri khusus, yang dia beradaptasi dengan lingkungannya seperti apa, dan juga bagaimana kelelawar itu bisa berkembang biak. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan makhluk hidup, sehingga Bapak meminta anak-anak untuk menyimak dan mengikuti pembelajaran dengan baik, ya. Nah, Bapak tampilkan dulu tujuan pembelajarannya. Silakan, boleh dilihat. Bapak minta satu orang kesediaannya untuk boleh membacakan tujuan pembelajaran yang ada di depan. Eren. Memklarifikasikan cara perkembangan dan cara pembiakan hewan. Yes. Mengumpulkan informasi dari teks laporan hasil pengamatan dan mendengar dan dibaca. Dan hasil
topik yang akan kita bahas hari ini yang pada tema makhluk hidup, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup dan juga bagaimana kamu bisa mempelajari juga tentang simpulan dari teks laporan. Ya. Nah, bagaimana kamu akan belajar? Kita akan langsung saja untuk masuk di dalam video yang akan Bapak tampilkan. Silakan kamu amati video ini. Lalu Bapak akan bertanya terkait dengan video ini. Silakan boleh Bapak kembalikan kuncinya, Nas. Sunbears play very important roles in the forest ecosystems. They play a roles as forest doctor, forest engineer, and also forest hunter. Keragaman flora dan fauna tersimpan hidup di hutan-hutan Indonesia. Pada tahun 2004, di Indonesia tercatat ada 1.711 spesies burung, 365 spesies amfibi, 755 spesies reptil, 4.772 spesies ikan, 670 mamalia, dan 29.375 jenis tumbuhan berpembuluh atau yang disebut dengan Tracheophyta. Dari ratusan bahkan ribuan spesies tersebut, ada beberapa jenis hewan yang terancam punah, bahkan ada yang sudah tidak ada lagi di bumi ini atau punah. Menurut IUCN Redlist, hewan asli Indonesia yang sudah punah antara lain harimau Jawa, harimau Bali, dan tikus Boulder. Harimau Jawa secara ilmiah telah dinyatakan punah sejak 1980-an. Dulunya, harimau Jawa merupakan karnivor terbesar yang pernah hidup di Pulau Jawa. Jenis ini terpantau di Jampang Kulon, Taman Nasional Ujung Kulon, Gunung Pangrango, Yogyakarta, Probolinggo, Blitar, Banyuwangi, Tulungagung, hingga Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur. Cerita kepunahan itu bermula pada awal tahun 1800-an ketika ada pembukaan lahan hutan di Jawa untuk dijadikan perkebunan, mengusik habitat harimau Jawa, yang kemudian menimbulkan konflik antara harimau dengan manusia. Karena banyaknya konflik itu, perburuan terhadap harimau Jawa menjadi semakin masif. Hingga awal tahun 1940-an, populasi harimau Jawa diperkirakan tinggal 200 hingga 300 ekor dan terus menurun setelah itu. Pada tahun 1950-an, harimau Jawa diperkirakan hanya tersisa 25 ekor. International Union for Conservation Nature atau IUCN secara resmi mengumumkan bahwa harimau Jawa yang terakhir berada di Taman Nasional Meru Betiri, Jawa Timur pada tahun 1976. Sesudah itu, harimau semakin menghilang dan akhirnya dinyatakan punah pada awal 1980-an. Oke, baik. Dari video yang sudah anak-anak tonton, ya, jadi kamu sudah menyimak. Boleh ada yang menyampaikan apa? Ada yang bisa menyampaikannya? Raise your hand. Oke. Tenang dulu, kita akan lanjut ditutup. Oke, sudah di-tag. Namun, peralihan fungsi hutan dan perburuan liar membuat spesies flora dan fauna di sana juga tak lepas dari ancaman kepunahan. Jika dituliskan dalam daftar, maka itu akan menjadi daftar panjang seperti ini. Jika kita semua mau berkaca dan melihat kembali ke alam sekitar kita,
Sebenarnya apa yang membuat mereka punah dan terancam? Apa itu tentang lamanya siklus reproduksi mereka untuk meneruskan keturunannya? Atau justru manusialah yang menjadi penyebab utama kepunahan mereka? Yes. Dari video yang anak-anak sudah nonton, apa yang anak-anak amati dari video tersebut? Apa yang sudah tahu amati dari video tersebut? Nanda? Dari video yang sudah kamu tonton? Baik, ya. Ada yang mau berpendapat? Silakan. Satu informasi saja. Sini silakan. Jadi yang didapat oleh Siti ini, yang didapat oleh Siti dari video tadi bahwa ada kepunahan ya dari hewan harimau Jawa yang disebabkan oleh ulah manusia. Yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, dari video ini juga anak-anak bisa lihat bahwa ya suatu makhluk hidup bisa mengalami yang namanya kepunahan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Tetapi kalau kamu lihat di sini ya dari video yang sudah kamu tonton tadi, kalau kamu lihat dari apa yang Bapak sudah sampaikan di dalam video, terdapat bagaimana cara makhluk hidup bisa mempertahankan hidupnya ya. Nah, Bapak akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak. Oke. Bagaimana hewan tersebut berkembang biak untuk mempertahankan kehidupannya? Ya, itu pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana hewan tersebut berkembang biak untuk mempertahankan hidup? Oke ya, berarti seperti yang tadi Bapak sudah sampaikan di awal, kamu akan coba untuk mengerti. Bisa? Bisa kelas B? Bisa. Oke, give me 3 claps. Oke. Nah, pertanyaan ini anak-anak akan menjawab di dalam kelompok ya. Kamu akan menjawabnya di dalam kelompok. Ada 5 kelompok yang akan Bapak buat ya. Kelompok 1, 2, 3, 4 dan 5 ya. Kelompok 5. Oke. Nah, di dalam kelompok Bapak minta untuk kamu menjawab pertanyaan yang tadi. Answer please. Answer please. Di dalam kelompok kamu akan mencoba untuk melihat. Tadi permasalahannya adalah kamu harus menemukan bagaimana cara perkembangbiakan dari makhluk hidup. Betul ya? Nah, kamu akan menjawab permasalahan atau pertanyaan yang Bapak kasih di dalam kelompok bersama dengan kelompokmu yang sudah Bapak bentuk, dan kamu akan menampilkannya dalam bentuk brosur. Buat desain dari brosurnya, informasinya nanti kita akan menonton video. Let's on please. Silent please. Kita akan mencari informasi, kamu bagikan tugas di dalam kelompok, lalu kamu cari menampilkannya dalam brosur. Sampai sini sudah paham ya? Oke, silakan berdiskusi dalam kelompok. Lalu kamu coba pikirkan desain brosurnya seperti apa, lalu kamu menggambar dan mencari informasi. Bapak akan menampilkan video di depan. Ya, bisa ya? Oke, silakan. Silakan membantu informasinya.
Oke, ayo kelas. Ayo, sudah berdiskusi? Oke. Silakan kalau sudah berdiskusi. Mana duduk rapi? Mana duduk rapi? Coba perhatikan. Nanti kamu akan presentasi. Ya, kamu sudah mencoba untuk berdiskusi dengan kita juga dalam kelompok. Lalu sekarang kamu akan Bapak tampilkan apa yang akan Bapak nilai ketika nanti setelah terakhir anak-anak akan melakukan presentasi. Ya, jadi kamu akan presentasi brosurnya harus kamu buat dengan baik. Lalu kamu juga bisa melakukan presentasi dengan percaya diri, ada kerjasama dengan kelompok juga untuk menyelesaikan proyek yang Bapak berikan kepada anak. Ya, siap? Bagaimana, nak? Oke, penilaiannya akan Bapak nilai secara keseluruhan dari kelompok, tetapi tidak terlepas ketika diskusi Bapak juga melihat kalian sampai ke sana. Oke, ya? Oke, sudah? Yes. Ya, per kelompok di depan. Nanti nilainya per kelompok. Oke, semuanya ke depan coba nonton video yang Bapak tampilkan. Oke, Mas. Oke, mana coba duduk, perhatikan ke depan. Duduk, balik, perhatikan ke depan videonya. Di kali ini, kita akan belajar tentang materi perkembangbiakan hewan, yaitu materi IPA di kelas 6, tema 1. Oke, ada pembahasan materi kita kali ini, yaitu bahwasanya perkembangbiakan hewan ini terdiri dari 2 jenis, anak-anak. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, perkembangbiakan hewan secara vegetatif terjadi tanpa pertemuan sel jantan dan juga sel betina atau tanpa perkawinan. Jadi, perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini hanya melibatkan satu individu saja, anak-anak. Sedangkan perkembangbiakan secara generatif merupakan perkembangbiakan yang diawali oleh pertemuan sel jantan dan juga sel betina. Dengan kata lain, perkembangbiakan hewan secara generatif merupakan perkembangbiakan hewan dengan cara perkawinan. Oke, anak-anak, sama halnya dengan tumbuhan. Hewan juga berkembang biak untuk melestarikan jenisnya loh. Nah, perkembangbiakan hewan juga dapat dibedakan menjadi 2 jenis perkembangbiakan, anak-anak. Seperti yang Putri disampaikan tadi, yaitu perkembangbiakan hewan secara vegetatif dan juga perkembangbiakan hewan secara generatif. Nah, apa saja jenis-jenis perkembangbiakan hewan secara generatif maupun vegetatif akan kita bahas berikut ini. Untuk itu, kalian perhatikan penjelasan berikut ini dengan baik. Oke, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa jenis perkembangbiakan itu ada 2. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan secara vegetatif. Nah, nantinya perkembangbiakan hewan secara vegetatif ini terdiri dari beberapa jenis. Nah, yang pertama itu ada perkembangbiakan dengan cara tunas, kemudian yang kedua dengan cara fragmentasi, dan yang ketiga dengan cara membelah diri. Untuk perkembangbiakan hewan secara generatif juga terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama itu ada perkembangbiakan secara ovipar, kemudian yang kedua ada perkembangbiakan dengan cara vivipar, dan yang ketiga itu ada perkembangbiakan dengan cara ovovivipar. Nah, apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar akan kita bahas berikut ini. Jadi kalian simak video ini dengan baik. Oke, anak-anak, yang pertama itu kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Seperti yang Putri disampaikan tadi, bahwa perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang pertama itu ada dengan cara tunas. Oke, tunas terbentuk dari tubuh induk yang menonjol. Benjolan tunas ini akan membesar dan akhirnya memisahkan diri dari tubuh induknya menjadi individu baru. Nah, contoh hewan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah
Jadi berikut ini merupakan hewan hidra. Nah, hewan ini dapat kita lihat apabila kita menggunakan mikroskop. Nah, jadi mikroskop tersebut merupakan alat pembesar anak-anak. Jadi kita bisa melihat benda-benda yang sangat kecil dengan menggunakan alat tersebut. Nah, anak-anak, perkembangbiakan tunas ini merupakan pertumbuhan calon anak berupa tunas yang menempel pada tubuh induknya hingga ketika cukup dewasa akan melepaskan diri dari tubuh induknya. Oke, jadi bisa kalian perhatikan pada gambar nomor 1 ini, di mana ini merupakan hidra dewasa anak-anak. Nah, pada hidra dewasa ini tumbuh tunas atau calon anak. Jadi ini merupakan tunas dari hidra. Kemudian di gambar kedua, tunas mulai tumbuh, dan di gambar ketiga, tunas sudah mulai dewasa, sudah mulai tumbuh mulut dan juga tentakel. Nah, cabang-cabang ini merupakan tentakel dari tunas hidra. Kemudian di gambar keempat, apabila tunas sudah cukup dewasa, maka nantinya tunas ini akan melepaskan diri dari tubuh induknya anak-anak. Jadi kalian bisa perhatikan tunas yang awalnya menempel di sini, kemudian terlepas apabila sudah cukup dewasa. Dan nantinya tunas ini akan menjadi individu baru atau hidra yang baru anak-anak. Nah, jadi itulah yang dimaksud dengan perkembangbiakan hewan dengan cara tunas. Nah, selanjutnya contoh perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang kedua itu ada fragmentasi. Nah, fragmentasi ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu yang akan menjadi organisme atau individu baru yang mirip dengan induknya. Nah, contohnya itu adalah cacing planaria. Nah, anak-anak, ini merupakan cacing planaria, di mana tubuh cacing planaria ini apabila terpotong, itu bagian tubuhnya akan bisa menjadi individu baru anak-anak. Nah, di sini yang terpotong itu adalah bagian kepala dan juga ekornya. Maka nantinya bagian kepala ini akan tumbuh tubuhnya dan ekor sehingga menjadi individu baru. Begitu juga dengan ekornya akan tumbuh kepala dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian tubuh ini juga akan tumbuh kepala dan tumbuh ekor sehingga menjadi individu baru. Nah, jadi itulah cara perkembangbiakan dengan fragmentasi, yaitu dengan cara memutuskan bagian tubuh tertentu dan nantinya akan menjadi individu baru. Kemudian selanjutnya jenis perkembangbiakan hewan secara vegetatif yang ketiga yaitu ada membelah diri anak-anak. Jadi membelah diri ini merupakan jenis perkembangbiakan dengan cara membelah tubuh menjadi dua bagian yang sama besar yang akan menjadi individu baru. Nah, contohnya itu adalah amoeba. Oke, ini merupakan contoh dari amoeba. Jadi terlihat seperti tidak beraturan. Nah, yang bulat ini itu disebut dengan inti sel. Kemudian bagian luarnya ini disebut dengan sitoplasma. Oke, jadi di gambar nomor 1 ini merupakan hewan amoeba dewasa. Kemudian di gambar nomor 2, hewan amoeba ini berkembang terus untuk membelah tubuhnya. Nah, bagian tubuh yang terbelah itu adalah bagian sitoplasma dan juga inti selnya. Kemudian pada gambar yang ketiga itu sudah terlihat inti selnya memisah dan juga sitoplasmanya juga akan memisah. Kemudian di gambar nomor 4 itu inti selnya sudah jelas terlihat dan juga sitoplasmanya akan terpisah. Di gambar nomor 5 juga mengalami perkembangan yaitu tubuh amoeba sudah terbelah menjadi dua. Jadi ini amoeba 1 dan amoeba 2 yang awalnya berasal dari satu amoeba. Nah, jadi membelah diri ini adalah perkembangbiakan hewan dengan cara membelah tubuh menjadi dua yang dalam hal ini adalah inti sel dan juga sitoplasmanya yang terbelah. Jadi seperti itu. Nah, perlu juga kalian tahu bahwa hewan amoeba ini hanya bisa kita lihat jika kita menggunakan kaca pembesar ataupun menggunakan mikroskop. Jadi sampai di sini paham ya? Oke, jadi itulah 3 perkembangbiakan hewan dengan cara vegetatif, yaitu terdiri dari tunas, fermentasi, dan juga membelah diri. Demikian, oke. Kita sudah selesai menonton video. Anak-anak silakan melanjutkan di dalam kelompok untuk membuat proyek terkait dengan cara perkembangbiakan suatu hidup khususnya pada hewan. Bisa? Bisa. Oke, silakan boleh berdiskusi dan mengerjakannya.
Bapak berikan waktu 20 menit. Bagaimana? Yes. Ayo 20 menit dari sekarang nak. Kalau ada yang mengalami kesulitan silakan boleh bertanya kepada Bapak ya.
depan dan anak-anak sudah tampilkan dalam bentuk project, dalam bentuk brosur, kamu akan presentasikan di depan. Oke ya? Bisa? Saat ini Bapak akan meminta kelompok untuk maju ke depan, ya. Mohon kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok yang maju di depan. Tujuannya apa? Supaya kamu memahami apa yang dipresentasikan. Kelompok 1, kelompok 2. Perhatikan. Kamu perhatikan temanku di depan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kamu bisa memberikan pertanyaan. Kelompok yang presentasi harus menguasai apa yang kamu presentasikan. Ya, makanya tadi Bapak sudah bilang kamu bagi tugas supaya ada teman-teman atau kamu menguasai apa yang akan kamu presentasikan dengan mempelajari hasil informasi yang sudah anak-anak temukan. Ya, nah kelompok yang akan presentasi terlebih dahulu, Bapak minta untuk siap. Kita mulai dari kelompok 1. Ya, oke, kelompok 1, silakan boleh maju ke depan. Bawa brosurnya, bawa brosurnya dan presentasikan apa yang sudah kamu kerjakan. Silakan maju, Bang. Ayo kelompok 1. Ayo tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, kita lihat kelompok 1 akan presentasi. Kamu perhatikan apa yang menjadi presentasi dari kelompok 1. Yang lain, kelompok yang lain, look at your friends. Oke, kelompok 1 silakan presentasi. Halo teman-teman dan Pak Sentri, sekarang kami akan mempresentasikan tentang perkembangbiakan hewan. Vegetatif memiliki 3 jenis, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri yang tunas. Polisfera dan Zooxanthellae.
kalau tidak ada silakan menaik dulu kembali tepuk tangan sekali lagi. Oke. The second group. Oke, next. Boleh maju nak? Silakan. Oke, eyes on me please. Pada saat kelompok presentasi, kalian mohon perhatikan ya teman-teman, supaya bisa memberikan masukan ya. Karena tadi kelompok 1 belum ada yang memberikan masukan, tanggapan. Harapan Bapak di kelompok 2 ini anak-anak bisa memberikan tanggapan. Pertanyaan juga bisa. Kita namanya berdiskusi ya terkait dengan apa yang sudah anak-anak kerjakan tadi. Oke, boleh ya? Nah, kamu duduk, perhatikan ke depan. Anda boleh duduknya diperbaiki tempat duduknya. Oke, baik. Terima kasih. Silakan kelompok 2 boleh mempresentasikan. Halo, selamat pagi Pak Sepi dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangbiakan hewan. Yang pertama ada cara pelestarian. Yang pertama ada mengurangi perburuan hewan secara berlebihan. Yang kedua, menjaga habitatnya. Yang ketiga, menjaga hewan yang dipelihara. Mengapa ada perbedaan perkembangbiakan pada hewan? 1. Karena ada perbedaan jenis habitat. Yang kedua ada perbedaan jenis. Yang ketiga ada karena masing-masing hewan memiliki keunikannya sendiri. Adalah perkembangbiakan seksual, artinya tidak terjadi penemuan terhadap sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Yes. Perkembangbiakan vegetatif hanya terjadi pada hewan tingkat rendah. Vegetatif terbagi dari 3 jenis. Yang pertama adalah tunas, artinya hewan yang memiliki tunas di tubuhnya. Yang kedua, transplantasi, artinya hewan yang membutuhkan tubuh. Yang ketiga, menjelang diri. Menjelang diri yang cepat dari hewan yang dari satu Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan seksual. Terjadi jika sel kelamin jantan spermatozoid bertemu dengan sel kelamin Suara-suara. Sekian itu saja dari kami. Terima kasih. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, ada pertanyaan? Silakan kembali. Ada pertanyaan? Oke, silakan kembali dulu ke tempat duduk. Oke, boleh duduk dulu. Oke, saya tulis ada pertanyaan dari yang satu, kita perhatikan dulu. Silakan. Hewan bersel satu selain amoeba. Apa hewan bersel satu selain amoeba? Coba diskusikan dalam kelompok berembuk. ini. Sudah ada kelompok yang mau membantu? Yes. Cacing. Cacing bersel satu. Oke. Ada kelompok yang lain? Anak-anak? Kelas-kelas? Oke, baik. Terima kasih untuk Yola dari kelompok. Yes, ada tambahan? Oke. Untuk membela diri, nanti penjelasannya di dalam kelompok tadi sudah oke. Nanti Bapak akan sampaikan lagi di akhir nanti ya setelah presentasi. Oke, baik. Anak-anak semua, eyes on me please. Oke, sekaligus kalau kelompok belum menjawab pertanyaan dari kelompok 3 kepada kelompok
lagi Bapak akan menjelaskan ya. Tapi tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 2. Dan sekarang kita berikan kesempatan kepada kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Oke, silakan kelompok 3 melakukan presentasi. Hari ini kami akan mempresentasikan perkembangan hewan. Yang pertama adalah degeneratif. Degeneratif adalah perkembangan hewan seksual yang menimbulkan peradangan dan sebagainya. Berbagai macam degeneratif adalah kembar, yaitu bertelur. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada yang mau bertanya? Oke, jenderal. Ada kelompok 2 yang mau bertanya kepada kelompok 3.
bertanya sudah. Pertanyaannya apa? Langsung saja. Makanan dari apa? Kamu? Oke, apa yang terjadi? Makanan dari Oke, mau diperjelas oleh Kira silakan. Sesuatu yang lain, Pak. Nama lain dari bunga karang. Bunga apa? Bunga karang. Hah? Bunga karang. Raise your hand please. If you want to talk, please raise your hand before. Oke, tadi pertanyaannya apa nak? Nama lain dari bunga karang. Nama lain dari bunga karang. Apa namanya? Corifera. Thank you. Baik. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Selanjutnya adalah kelompok 4. Silakan Nak. Bentar, nanti kita pakai berapa? Silakan kelompok 2. Oke, kelompok 4 silakan boleh presentasi. Mohon yang kelompok yang lain perhatikan. Kasih pertanyaan datang Bapak. Oke, silakan Nak. Suaranya generasi adalah proses perkembangan hewan yang memerlukan hubungan antara sel kelamin data dan sel kelamin betina. Ada 3 macam generatif, ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Ovovivipar atau bertelur, contoh hewan yang bertelur adalah ayam. Vivipar kita akan melahirkan, contoh hewan adalah sapi, kucing, dan anjing. Ovovivipar adalah bertelur dan melahirkan, contohnya adalah keburu dan hewan. Kedua adalah vegetarian. Yang tidak memerlukan hormon antara sel jantan dan sel betina. Macam-macam vegetatif bunga, fragmentasi, dan membelah diri. Contoh hewan bunga adalah aero dan corifera. Fragmentasi dan hewan. Oke, next look. Kelompok 5. Silakan. Kelompok yang lain Bapak harapkan untuk kamu bisa memperhatikan ya. Kelompok 2 sampai kelompok 4. Kelompok 1, 2, 3, 4. Mohon perhatikan, tidak mengobrol ya. Kamu bisa memperhatikan ini. Karena nanti mereka presentasi, informasi mereka ini yang akan nanti Bapak akan ulang juga apa yang sudah kalian presentasikan. Silakan dari kelompok 5. Boleh tepuk tangan untuk kelompok 5.
yang lain? Any question? No? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kembali ke tempat duduk. Tepuk tangan sekali lagi. Very good. Nice. Oke. Tepuk tangan untuk semuanya sudah presentasi. Proyeknya boleh ditahan dulu di dalam kelompok, bikin dulu. Nanti Bapak akan ambil. Selanjutnya kita akan sama-sama memperhatikan apa yang sudah kamu presentasikan. Ya, tadi ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Kita akan sama-sama melihatnya kembali sehingga anak-anak bisa memahami apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang perkembangbiakan makhluk hidup dan khususnya tentang perkembangbiakan hewan dan bagaimana anak-anak memahami tentang teks ya, teks laporan. Nah, teks laporan yang akan anak-anak sampaikan seperti tadi anak-anak sudah melaporkan ya. Nah, ada beberapa pertanyaan yang Bapak berikan kepada anak-anak semua. Coba jelaskan apa saja yang anak-anak sudah pelajari pada hari ini. Apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Raise your hand. Bebas, kamu mau menyampaikan apapun terkait dengan pembelajaran kita hari ini, silakan. Apa nak? Yes. Tentang cara perkembangbiakan pada hewan. Oke, baik. One clap. Bapak memberikan pertanyaan yang lebih dalam lagi. Apa saja cara atau bagaimana cara hewan berkembang biak? Oh, secara vivipar, ovipar dan opovivipar. Tepuk tangan untuk Brian. Apa yang lain? Cara perkembangbiakan hewan selain yang disebutkan oleh Brian tadi. Secara vegetatif. Di dalam cara vegetatif, anak-anak belajar tadi ada cara vegetatif. Ya, apa saja kan? Tunas, fragmentasi, dan membeladi. Oke, tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Dari kelompok ini, ya. Kalau yang vegetatif tadi ada berapa cara tadi? Ada 3. Oke, ya. Nah, kita lihat sama-sama ya. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Kita lihat cara perkembangbiakan hewan, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu cara generatif dan vegetatif. Ya, cara generatif yaitu dengan adanya pertemuan apa? Pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, kalau tidak ada 2 sel kelamin ini, maka tidak ada terjadi menghasilkan individual. Paham? Itu namanya generatif. Harus ada pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, untuk cara generatif ini dibagi lagi menjadi 3, yaitu secara apa? Secara ovipar, kemudian secara vivipar dan ovipar. Nah, ovipar itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Ya, contoh hewannya adalah ayam, kura-kura, burung, ikan, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu dengan cara vivipar. Cara vivipar ini ya bisa kamu lihat bahwa cara berkembang biaknya adalah dengan cara melap. Dengan cara apa? Melahirkan. Contoh hewannya adalah kucing, domba, dan sebagainya. What that? Coba Anda cara yang terakhir cara apa tadi? Dengan cara ovipar atau bertelur dan melahirkan. Ya, kalau kita lihat contoh hewannya adalah ular, ada, kemudian adalah namanya tikus. Ayo please. Nah, kalau kita lihat ini secara apa? Secara apa? 3 ini secara generatif. Ya, perkembangbiakannya dilakukan secara generatif. Nah, oleh karena itu ada satu lagi, yaitu tanpa pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Ya, yaitu dengan cara vegetatif. Nah, cara vegetatif ini dikelompokkan lagi menjadi beberapa cara. Anak-anak bisa perhatikan. Vegetatif dikelompokkan lagi menjadi beberapa cara. Yang pertama adalah
bisa lihat di sini Bapak sudah kasih contoh, ada amuba, kemudian ada juga cacing yang disebut cacing pipih atau planaria, dan beberapa hewan yang dilakukan perkembangbiakan secara kejar. Nah, pertanyaan terakhir untuk anak-anak. Dari apa yang sudah kalian presentasikan, lalu apa yang sudah kita simpulkan sama-sama? Pertanyaan Bapak, mengapa perkembangbiakan pada hewan itu bisa berbeda? Mengapa perkembangbiakan cara perkembangbiakan pada hewan itu bisa berbeda? Yes, dari kelompok ini, dari kelompok lain. Ada? Oke, sebelum ini kelompok sana, mengapa bisa berbeda? Kensoro dan teman-teman, coba pikirkan, mengapa bisa berbeda? Karena tadi kita belajar ada banyak ya cara perkembangbiakan. Why? Mengapa harus berbeda? Oke, dari Elsa dulu. Karena ukuran. Oh, dari bentuk tubuh ya, dan ukurannya yang diberikan oleh Tuhan. Kira. Karena sudah menanyakan masing-masing makhluk hidup untuk dikeluarkan sendiri dan agar bisa manusia dapat menggunakan hewan. Tepuk tangan dulu untuk dua teman kalian. Please. Please. Oke, good. Itulah jawabannya. Mengapa harus berbeda? Ada yang vegetatif, ada yang harus secara generatif. Ya. Karena apa? Yang pertama, Tuhan menciptakan makhluk hidup itu berbeda-beda jenis. Ya, itu pertama. Ya, sehingga ketika berada di dalam lingkungan yang berbeda dengan bentuk tubuh yang berbeda, itu mempengaruhi sekali. Ya, sehingga tujuan dari berkembang biak ini anak-anak sudah tahu. Apa tujuannya sebenarnya? Apa tujuan adanya perkembangbiakan dalam makhluk hidup? Agar makhluk hidup yang pernah dan juga Tuhan memberitahukan kepada makhluk hidup untuk memenuhi bumi. Yes, mandat Tuhan untuk memenuhi bumi. Ya, kalau kamu baca firman Tuhan, kamu tahu bahwa Tuhan memberikan cara berkembang biak ini kepada makhluk hidup supaya apa? Mempertahankan jenisnya. Ya, mempertahankan jenisnya. Makanya Tuhan bilang apa? Beranak cuculah dan penuhilah bumi. Karena Anda bisa mengerti bagaimana Tuhan membuat cara ini begitu nih. Ya, termasuk di dalam setiap makhluk hidup Tuhan kasih caranya berbeda-beda. Kalau diteliti lebih lanjut, kreatif sekali ya. Tuhan menciptakan semua makhluk hidup dengan cara perkembangbiakan tadi. Ada yang bertelur, ada yang beranak, ada yang gabungan bertelur dan beranak, ada yang secara membelah diri, ya dengan individu yang sama dia bisa membelah dirinya menjadi individu baru. Ini sangat luar biasa. Ya, oleh karena itu dari apa yang sudah anak-anak pelajari hari ini, semuanya I submit. Bapak bisa menyimpulkan bahwa anak-anak sudah memahami ya apa yang sudah kita pelajari. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya sebelum kita akan lanjut untuk mengerjakan soal evaluasi? Anak-anak mau bertanya dulu? Tidak ada? Oke, Elsa. Oke, baik. Untuk umur itu kalau untuk cacing pipih itu paling lama 30 hari. Ya, Anda sudah tahu itu kan. Jadi dia supaya dia bisa melepaskan 30 menit dalam 30 menit. Ya, dalam 30 menit. Ya, pertanyaannya bisa menarik sekali ya. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk proses membelah diri? Ya, ada yang waktunya dalam ini, ada yang jam, ada yang berbulan-bulan, ada yang bertahun-tahun, bisa 1 tahun baru 1 kali menghasilkan individu baru. Ini unik sekali kalau kita lihat. Ya, tetapi ada yang cepat. Ya, tadi pertanyaan dari Elsa ya, selain hewan yang tadi disebutkan, ya selain amuba, apa saja hewan bersisa? Banyak sekali. Mereka juga cepat membutuhkan waktu. Ya, ada jamur, kemudian
kemudian ada ragi ya, jamur ada ragi, ada protozoa namanya lagi. Nanti kamu akan mempelajari ya. Asami semuanya, Asami please. Silakan belajar ya. Ada yang hanya membutuhkan waktu 30 menit. Tadi di pertanyaan 30 menit itu dia sudah bisa menghasilkan individual ya. Nah individu tersebut dia menghasilkan lagi, makanya perkembangannya cepat karena dia adalah organisme yang sangat kecil. Setuju? Sehingga perkembangan biakannya itu juga sedikit cepat ya. Tapi coba kalau hidup dengan ukuran tubuh yang besar, Tuhan bikin cara perkembangan biakannya cepat juga. Tuhan itu berkuasa dan Tuhan itu kreatif. Kalau kita lihat ya. Baik, itu saja. Tadi ada di sini yang mau bertanya. Pas? Oke, kalau sudah silakan tutup semuanya, rapikan meja, Bapak bagikan soal evaluasi untuk anak-anak. Yang sudah tenang, yang sudah ready, Bapak bagikan. Kelompok yang rapi pertama Bapak bagikan soalnya. Yang sudah tenang, kelompoknya Bapak bagikan soal untuk dijawab. Yang sudah mendapatkan soal jangan dikerjakan. Waktunya Bapak berikan waktu 7 sampai 10 menit untuk mengerjakan soal. Pada ya. Kalau kamu baca soal nomor 1 berkembang biak di bawah ini ya. Tulis nama anak-anak ya, sebelum mengerjakan tulis nama. Nomor 2, jelaskan alasanmu mengapa hewan pada gambar berikut berkembang biak secara generatif. Dominic.
sekaligus. Ya. Yuk, apakah ada yang sudah selesai mengerjakan? Oke, baik, sudah ada ya. Silakan yang belum boleh dipercepat. Ya. Kalau sudah, dikit dulu di dalam kelompok Bapak akan ambil sekaligus kamu kumpulkan dengan proyeknya. Satu menit lagi. Makan waktu 1 menit. Yes, nah? Yes. Tiga 30 detik lagi. Oke, sudah? Oke, silakan kumpulkan di dalam kelompok. Satu orang menunjukkan dalam kelompok. Ayo, dikumpulkan sudah lah. Thank you.